Sekitar pukul 1 dini hari tadi, penerbangan A773 dari Jayakarta ke Pulau Nirwana Selatan mengalami kecelakaan di dekat Bandara Pulau Nirwana Selatan. Saat ini sudah dipastikan 98 penumpang dan kru pesawat tewas, 8 orang hilang. Saat ini 3 orang telah ditemukan dalam keadaan selamat. Anda mengalami gegar otak akibat kecelakaan pesawat. Jangan memaksakan diri untuk bergerak. Sudahkah Anda menghubungi suami Anda? Nomor yang Anda tuju tidak dapat menerima panggilan. Silahkan coba lagi. Ya. Nenek. Halo Julia. Aduh, nenek kaget banget. Syukurlah kau selamat. Aku tadi menelponmu berkali-kali tapi nggak tersambung. Apa kau tahu betapa khawatirnya aku? Gimana kondisi lukamu? Apa Dedi ada di sampingmu? Nenek, aku baik-baik saja. Maaf, sudah buat Anda khawatir. Dedi nggak bisa datang karena pekerjaannya sibuk banget. Apa? Dasar anak nakal. Apakah kerja lebih penting darimu? Julia, kau itu istrinya sekaligus juga sekretarisnya. Bukankah perjalanan dinas kali ini juga untuk menggantikannya? Kau tunggu saja. Nenek bakal marahi dia dan menyuruhnya segera pergi ke rumah sakit menjengukmu. Nenek, ku tutup dulu teleponnya. Dedi sudah datang, suamiku. Kau lihat itu, bukannya itu Pak Dedi dari grup Santara? Ternyata dia menemani istrinya yang hamil untuk cek kehamilan. Perhatian banget sama istrinya. Cek kehamilan? Serius? Iya, itu yang tertulis di laporan pemeriksaan. Janinnya sudah 3 bulan. 3 bulan? Berarti 3 bulan yang lalu? Pak Dedi, aku lihat Anda sudah mengatur perjalanan dinas selama seminggu. Apa boleh tahu kemana tujuannya? Ini perjalanan pribadiku. Julia, apa aku harus laporin satu persatu jadwal pribadiku padamu? Jadi Dedi, waktu itu kau sudah punya wanita lain di luar. Aku hampir mati karena kecelakaan. Tetapi kau malah bersama wanita lain. Sebenarnya aku ini apa di dalam hatimu? Nona Julia! Di depan itu area VIP. Lepasin aku! Anda nggak boleh masuk! Lepaskan aku mau masuk! Tegaknya kau begini padaku? Pesawat jatuh? Iya, syukurlah kondisinya Julia nggak parah. Nggak ada bahaya yang mengancam nyawanya. Tidak, kenapa kau baru katakan tentang ini padaku? Julia. Julia! Dedi, apa kau bisa temenin aku di sini? Kepalaku pusing banget. Kau lagi hamil sekarang. Jangan capek-capek. Masuk dan istirahat saja. Julia! Syukurlah kau bisa kembali dengan selamat. Apa kau tahu nenek khawatir banget sama kau? Nenek, aku baik-baik saja. Apa Dedi masih belum pulang? Aduh, nanti kalau dia pulang, aku pasti bakal ingatkan dia untuk menjagamu dengan baik. Ibu, akhir-akhir ini pekerjaan Dedi benar-benar sibuk. Hal kecil begini nggak perlu repotin dia. Kau bilang, ini hal kecil? Apa pesawat jatuh itu hal kecil? Bukankah dia baik-baik saja? Cuma luka ringan. Nggak perlu dibesar-besarkan. Kakak ipar. Daniel, kau! Nenek, Ibu, aku lagi nggak enak badan. Aku masuk dulu untuk istirahat. Ya.
Kau lagi ngapain? Lampu juga nggak dinyalain. Kemana kau pergi 2 hari ini? Oh, aku pergi ke laboratorium Kota Laut untuk melihat gimana pengembangan obat barunya. Kau juga tahu, kalau kita bisa ikut pameran Kota Laut, ini bakal sangat membantu perusahaan. Tapi aku sudah tanya ke Anton. Dia sama sekali nggak pernah memesan tiket pesawat ke Kota Laut. Apa maksudmu? Aku sudah melihat sendiri wanita yang bersamamu di rumah sakit. Apa kau berani bilang kau nggak punya hubungan sama sekali dengannya? 3 tahun ini kau sama sekali nggak pernah menyentuhku. Aku bahkan diam saja ketika ibu menyalahkanku dan mengatakan aku nggak bisa punya anak. Tapi kenapa kau bisa selingkuh dan membiarkan wanita itu hamil? Kau sebenarnya menganggapku apa? If you can't come with me, I understand. Benar sekali. Kau mengandalkan wajah cantikmu menipuku dan mengatakan kau itu penyelamat nenek sehingga kau menikahiku, bukan? Orang licik sepertimu ini seharusnya pandai dalam hal seperti ini. Bukan begitu, percayalah padaku. Saat itu aku beneran suka sama kau. Karena itu, Sekarang grup Suryana ada di ujung tanduk. Julia, jika Dedi mau perusahaannya bisa bangkit lagi, dia harus cari pasangan yang berkualitas supaya dia punya kehidupan yang stabil. Julia, jika kau bisa menikah sama Dedi, aku bakal berterima kasih atas kebaikanmu seumur hidupku. Aku mohon padamu. Nggak peduli apa yang nenek katakan, menikah itu peristiwa besar dalam hidup, jadi tetap harus kubicarakan baik-baik dengan Dedi sendiri. Daddy? Daddy, apa kau baik-baik saja? Bangun, Daddy. Kau ternyata memberiku obat. Jangan pura-pura terlihat menyedihkan. Same every day, feelings of pain. Everyone said that I better do something. Kalau kau beneran mau jadi istriku, jangan mencampuri urusanku dengan Fitri. Kalau sampai terjadi apa-apa padanya, aku nggak bakal maafin kau. Kau tetap lebih peduli padanya daripada aku. Gimana denganku? Selama 3 tahun ini aku selalu berusaha untuk jadi istrimu. Meskipun cuma sekali saja. Aku hanya berharap kau bisa lebih sering melihatku. Kau mau pergi keluar lagi? Setidaknya ganti baju dulu sebelum keluar. Apa kau baik-baik saja? Apa kau mau kasih aku obat lagi? Obat apa? Lagian kita ini suami istri. Apakah kau perlu merasa jijik ini ketika aku menyentuhmu? Suamiku... Jangan kira memberiku obat kau jadi bisa seenaknya mengendalikanku. Caramu yang rendahan itu sungguh membuatku muak. Apakah tidur denganku membuatmu merasa jijik? Benar sekali. Kau yang menangani proyek pameran Kota Laut, kan? Tunggu setelah pameran itu selesai. Pernikahan kita yang hanya status ini juga harus selesai. Dede, selama 3 tahun ini aku selalu mencintaimu. Tapi hatimu nggak berubah sama sekali. Sekarang saatnya kita akhiri semuanya. Tiket masuk pameran medis internasional Kota Laut untuk terakhir kalinya. Kita akhiri sampai di sini.
Kakak ipar, dengar-dengar kau hampir meninggal. Beberapa hari ini kau terus pasang muka sakit-sakitan. Kau berencana liburan ke suatu tempat, tapi sebelumnya kau harus selesaiin dulu perawatan kukuku sebelum pergi. Yasmin, aku bukan bawahanmu. Kau urus sendiri urusanmu. Kau ngomong apa? Kau masih tinggal di rumah kami sekarang. Kau seharusnya bersyukur bisa membantuku merawat kuku. Terserah kau mau mikir apa. Kau mau kemana sekarang? Cepat bersih-bersih dulu sekarang. Sebentar lagi ada tamu penting yang bakal datang. Tamu? Siapa? Siapa lagi? Fitri. Oh iya, kau tahu tentang Fitri lagi mengandung anaknya Dedi, kan? Dia sungguh anak baik. Nggak selevel banget sama seseorang yang nggak berguna sama sekali. Kenapa bengong? Cepat kerjakan. Mulai hari ini, suruh saja orang lain lakukan kerjaan serabutan. Aku nggak mau melakukannya lagi. Beberapa tahun ini, aku bekerja keras tanpa mengeluh. Aku bantu kerja di kantor. Di rumah masih harus melayani Anda. Aku juga mengerjakan semua pekerjaan rumah. Tapi selama ini tanpa peduli gimana kondisi tubuhku. Bukankah Anda selalu menyuruhku lakuin semua pekerjaan rumah? Nanti kalau Fitri datang, Anda bisa nyerahin urusan rumah padanya. Kau sekarang berani membantahku. Sudahlah, Julia. Hentikan omong kosongmu. Ku dengar tadi malam kau memberi obat pada kakakku lagi. Tapi, meskipun dia sudah minum obat, dia tetap nggak mau sama kau. Apa itu benar? Apa yang kau katakan? Aku kira kau itu cuma orang nggak berguna. Nggak nyangka kau lakuin hal rendahan begini. Kenapa Anda menamparku lagi? Kenapa Anda memukulku lagi? Sudah cukup, kita akhiri sampai di sini saja. Kau bahkan nggak bisa kendalikan suamimu. Malah berani bicara padaku kayak begini. Ibu, selama 3 tahun Anda bilang aku sampah, nggak bisa punya anak. Tapi kayaknya yang nggak mampu itu Dedi. Dia bahkan nggak bereaksi, bahkan minum obat. Ibu, apa putra kesayangan Anda nggak sebaiknya periksakan dengan dokter? Beraninya kau bicara sembarangan di sini. Aku bakal segera suruh Dedi ceraikan kau. Bagus, aku juga bermaksud seperti itu. Cerai sekarang juga. Aku sudah tanda tangan. Tolong serahkan ke Dedi. Mulai sekarang, kita nggak ada hubungan lagi. Kau! Apa yang terjadi? Dedi, kau mau kemana? Dedi, kau datang tepat waktu. Wanita nggak tahu diri ini bersikeras ribut mau segera cerai darimu dan mengacaukan rumah. Apa kau serius? Beneran mau cerai? Aku serius. Aku menyesal banget masuk keluarga ini. Kita akhiri sampai di sini saja. Pak Dedi, apa dia serius? Nggak sadar diri banget. Sebelum nikah dia cuma gadis desa yang buka toko baju murah. Berkat kami hidupnya jadi lebih baik. Betul. Bisa diterima kalau kakak mutusin dia dulu. Siapa dia berani minta cerai dulu? Tutup mulutmu. Begitulah kenyataannya. Dulu dia juga yang bersikeras ingin nikah. Pak Dedi ada masalah besar. Nyonya Julia dia... Bukan maksudku. Sekretaris Julia ajukan surat pengunduran diri. Dia mengundurkan diri? Dia beneran mau pergi? Apa dia mau pergi mencari pria itu? Pak Dedi, sekretaris Julia, yang selalu mengurusi pameran internasional. Kalau dia pergi, bukankah ini agak... Apa maksudmu? Grup Santara kita nggak mampu kerjakan cuma karena kekurangan sekretaris. Jangan selalu cari jalan pintas dalam bekerja. Jalankan proyek sesuai rencana awal. Bagaimanapun, dia akan segera kembali sambil menangis. 3 tahun hidup pernikahan diriku nyaris hancur cuma karena mencintainya. Aku sudah mau pergi tapi nggak ada ucapan untuk menahanku. Benar-benar berakhir, aku nggak bakal kembali. Aku mau temukan kembali diriku yang dulu. Kak Rizal. Julia, Kak Rizal, kenapa kau ada di sini? Aku langsung ke sini setelah terima teleponmu. 3 tahun nggak jumpa. Gimana kabarmu?
Kakek terus-terusan mengkhawatirkanmu. 3 tahun lalu kau bahkan gak dengerin nasihatku mendadak bilang mau nikah dengannya. Dasar, kau pasti sudah kelelahan kan? Apakah ada yang perlu kubantu? Bilang sama kakak jika kau butuh sesuatu. Kakak pasti bantuin. Makasih Kak Rizal, tapi aku benar-benar sudah lepasin masa lalu. Kalau gitu gimana kalau aku membawamu bersantai ke villa di Maladewa? Berani-beraninya buat nona grup cahaya sedih. Siapa pria kurang ajar itu? Kakek lagi menunggumu. Ayo kita berangkat. Jalan-jalan. Itu dia. Kenapa? Ada apa? Mau aku aturin pesawat pribadi? Nggak perlu, cuman masalah kecil. Kakak, maaf. Kau pulang dulu saja. Aku akan segera menyusul. Baiklah. Di mana barang-barangku? Pak Dedi membuang semua barangmu ke dalam kotak itu. Kau sudah berhenti kerja, tentu saja semua diberesin. Julia, kau kembali lagi. Jadi, apa pasporku ada di kamu? Omong kosong apa yang kau katakan? Kau bukan sekretaris lagi sekarang. Bisakah kau keluar dari sini? Aku tahu pasporku pasti ada di kamu. Cepat kembalikan padaku. Mungkinkah Pak Dedi nggak mau balikin pasporku? Karena masih ada perasaan dan ingin menahanku. Kau percaya diri banget. Apa yang kau katakan? Kenapa ribut banget? Suamiku. Dia orangnya. Maaf Nyonya Fitri, mengganggumu beristirahat. Nyonya Fitri? Wanita ini tadi memaksa masuk. Nggak apa-apa, kau keluar dulu saja. Kau Julia kan? Aku sudah mendengar tentangmu. Ku dengar kemampuan kerjamu hebat banget, nggak disangka orangnya juga cantik. Kalian berdua bisa ngobrol. Benarkah? Aku kasih saran. Jangan harapin sesuatu yang bukan milikmu. Apa bisa bikinin aku kopi? Katanya kopi buatanmu enak. Kalau mau minum kopi, bikin sendiri saja. Apa-apaan sikapmu ini? Kau belum tahu siapa aku. Hubunganku dan Dedi nggak biasa. Kau pasti tahu kalau aku cinta pertamanya, kan? Dedi bilang, kalian nikah karena dipaksa neneknya. Apa kau masih nggak mengerti sekarang? Kau itu bukan tipe wanita kesukaannya. Dari awal kau cuma jadi penggantiku. Nona Fitri suka banget mungut barang bekas. Kau pungut barang yang kubuang jadi kesayangan. Aku dan dia sudah cerai, jadi kau bebas lakukan apapun yang kau mau. Kenapa undangan pameran ada di tanganmu? Undangan ini lambang status dan kedudukan. Apa kau punya bukti kalau ini milikmu? Bahkan jika Dedi tahu, dia juga nggak bakal percaya. Kau beneran nggak tahu malu? Di seluruh dunia cuma ada 200 undangan. Kau tahu betapa susahnya aku mendapatkannya? Masih mau bilang ini semua usahamu sendiri? Fitri, apa kau baik-baik saja? Apa yang kau lakukan? Dedi, dia mau merebut undanganku. Bukan begitu undangan itu. Undangan ini memang Fitri yang bawa. Bukannya kau penanggung jawab proyek kota laut? Kau bahkan gak bisa lakuin hal kecil begini, malah berani merebut hasil kerja orang lain, bahkan mendorong seorang wanita hamil.